Saudara, tiga pasangan Capres-Cawapres memiliki komitmen yang sama terhadap pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Pasangan Capres dan Cawapres berharap masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan praktik-praktik kecurangan dalam proses pemilu. KPU Selasa malam telah menetapkan nomor urut pasangan Capres-Cawapres 2024. Saat acara pengundian nomor urut, tiga pasangan Capres-Cawapres menyampaikan harapannya agar pemilu mendatang berlangsung jujur dan adil. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengibaratkan pemilu seperti pertandingan sepak bola. Caimin mengajak masyarakat melaporkan jika menemukan ada pemain dan wasit berlaku curang atau melakukan pelanggaran. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, juga sepakat dengan pasangan Amin soal pemilu yang jujur dan adil. Prabowo menyebut pemilu curang sama dengan mengkhianati rakyat Indonesia. Saya sangat sependapat dengan aspirasi pasangan calon nomor 1. Memang kita bersyukur kita memiliki negara yang berdemokrasi. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Sementara calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengungkit soal situasi demokrasi di Indonesia. Ganjar juga meminta masyarakat berani mengungkapkan dan melaporkan praktik-praktik yang mencederai demokrasi. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang. Dan tentu kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat, dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI. Bapak Ibu, saudara sekalian, diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Setelah menetapkan nomor urut pasangan Capres-Cawapres, tahapan Pilpres selanjutnya adalah kampanye. Masa kampanye Pilpres akan dimulai pada 28 November mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Tiga pasangan Capres-Cawapres menyoroti soal pemilu tanpa kecurangan, pemilu yang jujur dan adil. Mengapa hal ini jadi perhatian utama para peserta pemilu? Benarkah potensi kecurangan itu ada? Kita bahas bersama juru bicara tim Anies Mohaimin Surya Chandra, lalu dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran ada Putri Komarudin, dan juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Ciko Hakim. Selamat malam Mas Ciko, Mbak Putri, Mas Surya. Malam semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Surya dulu. Kalau Caimin kan langsung saat pidatonya mengibaratkan pemilu ini kayak pertandingan sepak bola, nyindir juga soal pemain dan wasit curang. Memang apa sih yang ingin disampaikan? Emangnya iya ada potensi kecurangan yang dilihat? Proses pemilu itu kan panjang ya Mbak, bukan cuma saat pencoblosan dan perhitungan suara. Proses pencalonan pun sudah termasuk bagian dari proses pemilu. Nah, masalahnya kan kita sama-sama lihat ya, mulai dari proses pencalonan saja sudah ternoda dalam soal uji materi batas usia di Mahkamah Konstitusi.
MK bahkan memutuskan ketua MK melakukan pelanggaran kode etik berat hingga dia diberhentikan dari ketua MK. Nah, pertanyaannya apakah putusan MK yang diambil dengan melawan etika itu bisa menjadi dasar proses politik yang beretika kemudian? Ini yang jadi persoalan, Mbak. Artinya kita memang tidak sedang baik-baik saja. Teman-teman capres ini ngomongnya memang sebisa mungkin sediplomatis mungkin ya, tapi situasinya sebetulnya saya kira cukup mengkhawatirkan dan tanda-tanda ke arah situ sudah kelihatan dari proses sekarang ini. Kalau Mas Ciko, apa saat pidato di depan podium, Pak Ganjar sebut bahwa masyarakat disuguhi oleh drakor menarik tentang demokrasi Indonesia. Ini maksudnya apa? Yang mana drakornya? Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Surya tadi, saya sangat setuju bahwa dalam proses pemilu itu adalah series of event. Dia adalah rangkaian berbagai kejadian, berbagai proses ya. Dimulai dari proses pencalonan, bahkan sebelum proses pencalonan pun sudah ada proses pemilu itu, yaitu ketika partai-partai sibuk mencari koalisi untuk memenuhi kebutuhan sekian persen suara itu. Nah, ini pemilu itu kan panjang. Nah, di proses pencalonan kita ketahui sudah sendiri, bahkan ketika proses koalisi pun sudah banyak drama-drama yang terjadi, ya kan? Ada KIB yang kemudian berubah, ada bongkar pasang di mana, dan kita tahulah proses-proses itu bisa terjadi bukan sekedar karena keinginan masing-masing partai aja. Jadi ada tanda kutip lah penyanderaan dan lain-lain, tapi itu topik yang berikutnya. Kemudian di proses pencalonan itu di MK dan putusan dari MK. Nah, ini juga kita harus bisa membedakan soal legalitas dan legitimasi. Nah, memang secara legal itu legal, tapi kan apakah legitimasinya kuat ketika MK sudah memutuskan untuk mencopot ketua MK yang dianggap ada intervensi dan udah unsur konflik kepentingan di sana. Nah, ini yang kita garis bawahi. Kemudian juga banyak sekali drama seperti ketidaknetralan aparat yang terjadi di berbagai daerah gitu. Nah, akan ada yang protes, kita punya baliho juga diturunkan, ya ikut protes dong, ikut bersuara dong, karena ini kan demokrasi. Kita juga nggak bisa mencoba tanda kutip yang gembira terus kalau situasinya sedang tidak baik-baik aja gitu. Yang gembira pada tempatnya, tapi kita juga boleh marah pada tempatnya. Marahnya tentu proporsional. Nah, ini yang kita ingin garis bawahi supaya drama-drama ini di stop lah atau diminimalisir paling tidak untuk ke depannya. Oke, Mbak Putri, kalau Pak Prabowo kan semalam bilang bahwa sepakat pemilu harus jujur dan adil, tapi nampaknya narasi-narasi dari tim lainnya menunjuk mulai dari putusan MK yang dianggap itu tidak punya legitimasi. Silakan Mbak Putri. Tadi kan bilang sama-sama gitu, nunjuknya soal MK as a series of event. Silakan Mbak Putri. Ya, putusan MK itu kan memang sebenarnya sudah final and binding ya, jadi sudah final dan mengikat. Jadi di mana menurut saya sebagai generasi muda, putusan tersebut justru memberikan kesempatan yang sama untuk kita anak muda untuk bisa menjadi pemimpin Indonesia. Dan KPU juga semalam sudah mengundi nomor urut, sudah ada penetapan calon presiden dan calon wakil presiden dari keseluruh 3 koalisi yang ada. Jadi berarti seluruh kontestan itu sudah mendapatkan verifikasi gitu terkait dengan berkas-berkas dan persyaratannya, termasuk juga yang tadi sudah sempat disebutkan oleh Mas Ciko, drama-drama yang sebelumnya sempat terjadi. Jadi memang kalau dari kita di Koalisi Indonesia Maju sekarang kita fokusnya pada bagaimana bisa mengkonsolidasikan seluruh relawan dan juga parpol pendukung untuk bisa mensosialisasikan visi misi dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga terus-menerus mengingatkan bahwa pemilu ini adalah tentang masa depan Indonesia, bukan tentang drama Korea. Karena memang drama itu menghanyutkan, tapi untuk sementara saja. Sementara yang kita pertaruhkan itu adalah perjalanan kita menuju Indonesia Emas 2045. Jadi ya saya di sini juga mengajak Mas Ciko dan Mas Surya, nanti kita sama-sama bahas lah program jagoannya paslon kita itu apa aja sih gitu. Apalagi untuk anak-anak muda yang sekarang sedang
bertanya-tanya ini nasibnya kita mau dibawa kemana dengan kondisi ekonomi yang serba ketidakpastian dan juga lapangan kerja yang sampai sekarang masih tidak cukup gitu untuk angkatan kerja yang sekarang. Jadi ya seperti yang Pak Prabowo sudah bilang semalam, kita sepakat pemilu harus jujur. Beliau juga sangat suportif terhadap paslon nomor 1 dan juga nomor 3. Dan beliau juga maunya kita di sini bisa menjaga persatuan Indonesia. Jangan biarkan pemilu ini seperti 2019 gitu, memecah belah sampai lukanya terasa sampai dengan hari ini. Gimana untuk adu gagasan Mas Ciko tanpa meninggalkan drama? Meskipun kan kalau kita lihat tensinya pasti akan tinggi lah ya. Untuk perebutan kekuasaan ini nggak mungkin enggak. Tapi gimana untuk jadi tolok ukurnya ini bebas drama atau seenggaknya tidak terlalu banyak drama? Gini loh, yang kita maksud drama kan adalah intervensi. Yang kita maksud drama adalah kita melihat ada ketidaknetralan. Nah, kita melihat proses pencalonan. Saya ingin kembali dulu apa yang dikatakan Putri, bahwa putusan MK itu memberi kesempatan buat seluruh anak muda. Saya rasa enggak, dia tidak memberi kesempatan kepada Putri yang belum pernah menjadi kepala daerah. Gitu. Padahal Putri saya rasa cukup, kalau dilihat dari cara bicaranya, dia sangat pantas untuk menjadi salah satu calon wakil presiden menurut saya. Amin. Ini juga, Amin. Nah, saya juga pernah mengatakan bahwa ini tidak memberikan kesempatan kepada seorang, contohnya seperti Nadiem Makarim misalnya. Dia sedang menjabat sebagai menteri di kabinet dan dia cukup berhasil, dan dia kementeriannya dia adalah dengan anggaran yang paling besar, usia dia 39 tahun, tapi dia tidak diikutsertakan dalam putusan itu. Artinya kita harus setuju dulu faktanya bahwa keputusan itu dikhususkan untuk satu orang, ya itu. Nah, ini yang menjadi drama yang utama. Itu saya setuju dengan apa yang dikatakan Mas Surya. Nah, kembali lagi tadi apa pertanyaan mengenai gagasan. Gagasan kedepannya tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud sudah sangat tidak sabar ingin mengemukakan gagasan-gagasan kami. Tapi kembali lagi, jangan kaget, jangan juga alergi kalau kami tetap akan merefer tentang rekam jejak, ya kan, tentang apa-apa yang sedang dilakukan oleh calon presiden maupun calon wakil presiden, ya kan. Karena memang rekam jejak dan segala macam track record yang lainnya itu melekat pada gagasan yang akan mereka bawa. Kita nggak bisa melepas itu menjadi kesatuan yang tidak utuh. Itu adalah kesatuan yang utuh. Siapa yang membawa gagasan, itu sama pentingnya dengan gagasan yang dibawa oleh seseorang. Ya, saya memberikan contoh ya, ketika kita bicara soal keadilan atau soal memperjuangkan hak asasi manusia, ya apakah pantas dibawa oleh seseorang yang punya track record, punya pelanggaran HAM dan lain-lain. Nah, atau orang yang berbicara tentang masa depan yang setara atau kompetisi yang tanpa nepotisme, ya kan? Tapi seseorang yang menjalankan sesuatu dengan nepotisme, ini kan menjadi satu kesatuan gitu. Jadi jangan alergi, karena inilah demokrasi. Kita harus bisa terbuka, seperti Mas Surya tadi juga sempat katakan, bahwa kita nih kadang-kadang masih pekeuh untuk menyebut nama, untuk mengatakan apa yang sesungguhnya, ya kan, padahal demokrasi kita jujur sedang berada di titik yang tidak kita inginkan. Mbak Putri siap kalau diserang kanan kiri tim Prabowo Gibran yang saat ini berlangsung. Selain adu gagasan, tadi kata Mas Ciko jangan alergi juga kalau ada narasi-narasi serangan soal rekam jejak dan sebagainya. Ya, tentu kalau kita sih berpikirnya selalu pada bagaimana kita juga bisa membuat pemilu ini adil untuk semua pihak gitu. Kalau tadi Mbak Friska kan bilang apakah siap untuk diserang kanan kiri, toh kita juga sekarang melihat gitu banyak juga pihak-pihak yang sekarang melaporkan misalnya dugaan kecurangan pemilu terhadap paslon tertentu gitu. Jadi kemarin sempat beredar juga fakta integritas di mana diharuskan PJ kepala daerah itu untuk mendukung pasangan calon tertentu. Itu kan baru dugaan, berarti harus dibuktikan dan harus juga diproses oleh aparat penegak hukum. Berarti nanti akan ada pelaporan dan lain-lainnya. Makanya saya setuju dengan ketiga paslon kemarin, mereka bilang ketika ada kecurangan pemilu di level manapun, baik itu pilpres ataupun pileg dan juga pilkada nantinya, itu kita sama-sama harus melaporkan hal tersebut supaya kita bisa berbarengan menjaga demokrasi ini tetap utuh dan juga tetap adil untuk semua pihak. Jadi kalau pemilu ini biasanya memang bikin panas, saling tuduh. Yang penting bagaimana kita bisa membuktikan hal tersebut sehingga kita bisa sama jaga-jaga demokrasi kita. Jadi ya buat Mas Ciko dan Mas Surya,
tentu juga kita akan senang gitu nanti untuk diajak berdiskusi, berdebat soal itu. Kalau kita di Koalisi Indonesia Maju tidak akan sakit hati karena seperti yang Pak Prabowo selalu bilang, senyumin aja. Jadi belajarlah kita untuk tidak memakai perasaan dalam memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Jadi lebih pada fokus pada tujuan akhirnya. Mbak Putri? Oke, sinyalnya terputus tampaknya kalau Mas Surya. Kalau Caimin juga tadi kan di-mention juga bahwa cukup menarik. Kalau ada sesuatu kecurangan, foto lalu viralkan. Yakin ini akan efektif? Yang jelas ini Mbak, ini saya nggak ngerti Mbak Putri ini belajar dari mana bacaannya atau dia diajarin siapa ya. Kita ini tidak sedang baik-baik saja loh. Jadi lepas dari siapa calon pendukung yang didukung sebagai capres atau cawapres, memang ada masalah di dalam proses pemilu tahun ini. Dan ini berbahaya kenapa? Karena menyentuh langsung pada lembaga pengadilan yang diharapkan bisa menyelesaikan sengketa gitu nantinya. Dan sengketa itu niscaya karena pasti ada yang puas, ada yang tidak. Nah kalau kita tidak percaya pada lembaga pengadilan seperti Mahkamah Konstitusi, kemana arah kita gitu. Jadi ada semacam upaya seperti membiasakan sesuatu yang luar biasa begitu. Ini sebetulnya situasi betul tadi Bang Ciko ya. Udah kalau rakyat tuh harusnya sudah marah gitu ya. Tapi kita belum sampai titik seperti itu. Kenapa? Karena ekonomi relatif stabil 5%. Walaupun 5% itu 10 tahun terus-terusan tidak pernah naik. Dan kita terancam tidak bisa mencapai upper middle income. Artinya akan middle income trap 2045 nanti. Kenapa? Karena Presiden Jokowi di periode kedua khususnya itu sangat dominan. Pembangunan itu untuk 10% di atas dan 20% yang di bawah. Padahal kelas menengah inilah titik utama atau yang harusnya jadi perhatian utama kalau memang kita mau jadi negara maju begitu. Artinya keberlanjutan yang disebut-sebut itu ini bukan keberlanjutan tapi keberlanjutan bukan untuk perbaikan tapi keberlanjutan dari masalah dan bagi kami ini penting sekali diangkat ke publik begitu. Artinya jangan cuma karena ada penggiringan opini publik kita tidak mendapat gambar yang jelas begitu. Kita tidak mendapatkan fakta yang sesungguhnya. Ini situasi rasanya ya kalau benar-benar ngerti politik, ini semestinya kita semua harus khawatir. Dan demokrasi terancam begitu karena kekuasaan tertinggi memainkan segala resources yang dia punya untuk kepentingannya dan memenangkan calon yang dia pilih begitu. Kalau sekarang kan Mas Ciko sebenarnya PDI Perjuangan dan juga yang ada di Ganjar Mahfud masih bagian dari pemerintah Pak Jokowi. Kalau tadi Mas Surya bilang bahwa ini kalaupun keberlanjutan dari masalah, sebenarnya apa iya begitu yang dilihat dan bagaimana juga kalau dari Ganjar Mahfud melihat ke depannya? Iya, kami tidak bisa menafikan apa yang telah dicapai oleh Presiden Jokowi. Ini kita semua harus sepakat juga bahwa pemerintahan beliau selama 10 tahun banyak pencapaian. Tapi kita juga harus tahu bahwa ada masalah seperti Mas Surya bilang di dalam bidang hukum tentunya dan dalam proses demokrasi kita. Ini bukan masalah yang main-main. Ini adalah core masalah dasar. Jadi sebuah negara itu tentu punya values dasar ya. Yang di atas kita bicara soal ekonomi dan lain-lain. Kita sudah sepakat bahwa ini adalah sebuah republik yang sifatnya demokratis dan ini yang sedang kita lihat. Nah kita juga ada amanat-amanat reformasi yang sepertinya sedang terabaikan. Kita bicara soal korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah ini juga harus menjadi titik berat daripada perhatian kita politisi maupun masyarakat. Masyarakat ini memang seperti dikatakan tidak terlalu risau karena ekonomi masih baik-baik saja tapi hanya di 5% pertumbuhannya. Saya setuju bahwa untuk mencapai Indonesia Emas di 2045 minimal 7% pertumbuhan ekonomi harus dicapai. Minimal 17 juta lapangan kerja per tahunnya harus tersedia bagi masyarakat. Nah, ini belum terpenuhi. Jadi kalau hanya keberlanjutan, tidak ada penambahan atau penguatan di situ ya saya rasa tidak cukup. Nah ini yang kita harus tetap sama-sama sadari dan ini sesuatu yang serius, bukan hal yang main-main gitu. Oke, Mbak Putri sudah tersambung lagi. Mbak Putri, tadi kalau dari Mas Surya, dari Mas Ciko juga masih ada ganjalan. Ganjalannya adalah demokrasi dan hukum dianggap tidak baik-baik saja. Halo? Halo Mbak Putri, bisa dengar suara saya? Jelas ya suaranya ya? Jelas, silakan. Gimana Mbak? Ya, tadi Mas Ciko sama Mas Surya bilang bahwa masih ada ganjalannya sebenarnya. Kondisi hari ini demokrasi dan hukum sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Ya,
Berarti kan ini nanti salah satu hal yang harus diperdebatkan juga pada saat ketiga pasangan calon yang kita dukung itu nanti berdebat gitu, terutama pada saat debat capres dan juga cawapres. Jadi yang menarik di sini adalah ternyata kita, terutama kita-kita yang berjuang di kontestasi pileg mempunyai PR yang sangat besar gitu untuk nanti dikerjakan di tahun 2024 sampai 2029. Kalau tadi Mas Ciko bilang kita-kita ini belum punya kesempatan karena belum pernah jadi kepala daerah, jadi belum bisa mencalonkan diri misalnya untuk jadi capres ataupun cawapres. Berarti kan nanti di DPR yang baru ini bisa kita perdebatkan juga, terutama di teman-teman yang bertugas di Komisi 2 gitu, membahas terkait dengan undang-undang pemilu. Dan juga ini menjadi harapan sebenarnya ketika sudah ada pengecualian tersebut untuk anak-anak muda yang sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah misalnya, berarti kan bukan hal yang mustahil lagi nanti kalau misalnya anak-anak yang usianya 30 tahun bahkan sama seperti saya yang jauh lebih junior daripada Mas Ciko ini mempunyai keinginan yang sangat tinggi misalnya nanti untuk membenahi demokrasi kita yang sedang tidak baik-baik saja itu katanya nanti juga bisa mempunyai kesempatan yang sama. Dan ini sebenarnya jadi presiden bahwa apa yang sudah dimulai pada hari ini justru baik untuk anak-anak muda. Dan kita kembalikan lagi kan sebenarnya kepada masyarakat nanti yang bisa menilai pasangan calon mana yang pantas untuk melanjutkan dan juga meningkatkan apa yang telah dicapai oleh Pak Jokowi selama 10 tahun yang sudah lewat ini gitu. Oke, tampaknya ada perasaan yang berbeda dalam mengawali pemilu ini, tapi yang jelas kita sama-sama kawal pemilu agar berlangsung jujur dan adil. Setelah ini kita lihat juga diadu gagasan karena publik nanti yang akan menentukan dan juga mengawasi proses pemilu 2024, termasuk salah satunya adalah Pilpres nanti. Terima kasih atas waktunya Mas Surya Chandra, terima kasih Mbak Putri Komarudin, terima kasih juga Mas Ciko Hakim telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Friska, Putri, Mas Surya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Mas Surya, Mbak Friska.